Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla idza syi'ta sahla. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini semua sehat walafiat ya. Orderan juga lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang dibawa pulang juga rezeki yang barokah untuk memberikan nafkah anak istri, dan itu adalah rezeki yang sangat baik insyaallah. Alhamdulillah, Allah juga masih menitipkan iman dan Islam pada kita, masih menjaga dan merawat keislaman kita, masih bersama dalam satu jamaah, ya berjamaah di masjid gitu ya maksudnya, dan juga dalam jamaah pengajian seperti ini. Alhamdulillah, ini dalam rangka kita saling menguatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan juga untuk kesabaran. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya, para keluarganya, pengikutnya, para alim ulama dan seluruh para pejuang yang membawa risalah Islam hingga sampai kepada kita. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang diberikan pada kita ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Dan juga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, menempatkan mereka di tempat yang mulia dan menguatkan iman Islam mereka. Dan kita doakan saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Saudara kita yang hari ini ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Dan saudara kita yang mungkin masih kesulitan rezekinya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Ala hatimi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, kita akan membicarakan bahwa urusan itu cukup di dunia saja. Urusan itu cukup di dunia saja. Jangan kita bawa urusan sampai ke kemana? Ke akhirat. Maksudnya kalau kita punya urusan kepada sesama manusia ini, segera selesaikan. Mumpung masih di dunia, gitu ya. Kalau udah nyampe akhirat, ribet ngurusnya. Nah itu. Ini kita angkat tema ini, mudah-mudahan juga supaya urusan kita di dunia ini juga semakin lancar. Karena kalau kita nganggap ringan, nganggap enteng urusan dunia, justru disitulah awal mula masalah hidup kita. Orang yang menganggap masalah hutang itu ringan, maka ternyata disitulah sumber masalah. Orang yang menganggap ingkar janji itu biasa, maka disitulah sumber masalahnya. Maka marilah kita jangan menganggap remeh, menganggap ringan urusan-urusan kita dengan orang lain. Khawatir itulah yang menjadi sumber masalah kita dan mengganggu hidup kita. Maka mari kita selesaikan
segala urusan itu di dunia ini selama kita masih hidup ini ya teman ya. Ada orang yang apa ya, menganggap ringan atau menganggap remeh urusan-urusan seperti itu. Nah nanti urusan akhiratnya dia udah nggak pikirin lagi. Maka kita nih, kalau kita sekarang ini banyak pernah hutang, maka segera selesai hutang sama kita. Jangan sampai hutang itu mati sampai belum kita selesai, gitu ya. Nabi SAW pernah menyolatkan 3 mayat jenazah. Jenazah pertama disolatkan oleh Nabi. Jenazah kedua disolatkan oleh Nabi. Jenazah ketiga Nabi nggak mau nyolatin. Ketika ditanya orang ini punya hutang. Kemudian ada salah satu sahabat bilang, wahai Rasul, hutangnya biar saya yang jamin. Nah setelah itulah baru Nabi mau menyolatkan sahabat tersebut, orang tersebut. Urusan utang, urusan keuangan ini ya. Berarti ini kan urusan sama manusia. Apalagi itu selain urusan utang, urusan janji. Karena kita udah berjanji kepada orang, kita ingkarin. Saya dulu pernah dijanjiin sama orang. Janji nanti akan dikasih laptop. Gitu. Pernah itu. Saya waktu kuliah S2 gitu ya. Ada orang, nanti akan saya bantu, saya kasih laptop. Dijanjiin kayak gitu kan seneng. Zaman itu, zaman laptop itu zaman mahal-mahalnya. Iya. Dan memang kita lagi membutuhkan banget untuk kuliah. Dijanjiin sama orang. Sampai sekarang laptopnya nggak datang-datang. Nah ini, kita udah seneng banget. Terkadang kita juga begitu janjiin kepada anak kita. Nanti kalau bapak pulang, bawain martabak. Sampai di rumah, anak nagih, martabaknya mana pak? Lupa. Besok lagi. Istri juga gitu, sering banget kita janjiin itu. Janjiin jalan-jalan, janjiin ngajak makan di luar, janjiin apa lagi? Beliin baju gitu. Sini mah nggak ada di sini ya. Di tempat lain. Tapi kita udah ngejanjiin gitu ke orang, terkadang kita nganggap remeh. Udah gampang kan, nanti alasan aja dah. Nggak bisa sekarang ya besok, nggak bisa besok ya lusa, atau minggu depan. Terus begitu. Padahal di situ kita sedang memberikan harapan kepada orang lain. Makanya kayak tadi itu tuh saya masih inget banget. Saya dijanjiin pengen dikasih laptop, sampai sekarang masih inget coba. Walaupun orangnya udah lupa yang mau janjiin laptop. Serius, saya dulu pengen dijanjiin laptop. Wah seneng banget itu. Untuk kuliah. Siapa ya? Kita nggak jadi. Dia bilang, saya mau ngasih laptop, tapi asalkan nggak ada asalkan nanti bisa buat untuk produktif untuk buat materi atau buat buku ya. Saya siap gitu saya buat. Tapi sekarang nggak bisa. Nah gitu kadang kita urusan kepada manusia itu kita anggap enteng. Urusan uang tadi, urusan janji, apalagi ya urusan kepada orang ya, kadang kita janji, utang, dan sebagainya. Ini di luar kita kepada Allah ya. Kalau kepada Allah kita berdosa, cukup apa? Taubat, menyesal, bertaubat. Yang ketiga, nggak ngulangin lagi. Menyesal, bertaubat, dan nggak ngulangin lagi. Tapi kalau kepada manusia nggak cukup 3 ini. Apa yang keempat? Kalau kita tadi menyesal kan, minta maaf. Menyesal, istighfar, nggak ngulangin lagi. Dan yang keempat, kalau kita punya utang, ya harus dipulangin. Kalau kita udah minta maaf terus nggak mau ngulangin, ya sama aja itu utang nggak dibayar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan menganggap kita utang kita itu clear, diputihkan utang kita kalau kita nggak bayar. Kayak kita ngebayangin ya orang yang terjerat
korupsi gitu. Itu kan korupsi bukan kepada satu orang dua orang, tapi dia korupsi kepada orang banyak. Gimana caranya? Saya juga kebayang karena kita ini punya punya sangkutan di beberapa tempat. Ini gimana cara ngebayar? Mungkin sekarang enggak kali ya, udah pada tobat gitu ya. Ya Pak Joni ya. Zaman dulu waktu sekolah misalkan, ini bener nih saya cerita dari teman saya gitu. Dia cerita dia tuh makan di kantin nggak bayar, malah minta kembalian. Saya belum dapat kembalian. Ada yang model kayak gitu. Jadi dia udah nggak bayar, terus dia datang, tadi saya kembaliannya belum. Ini kebangetan banget. Ini yang udah parah kan ya. Yang ringan yang model-model kita itu, kita makan nasi uduk, tempe kita makan 3, ngakunya 1. Ada nggak kayak gitu? Sering kali ya. Atau di warung ngambil rokok sebatang 2 batang sampai lupa ngitungnya tuh berapa batang yang kita ambil. Cari ngutang dulu 1 batang, besok datang lagi, tapi nggak kebayar. Nah kalau kayak gitu gimana cara ngulanginnya tuh? Saya inget nih, dulu waktu di Mesir tahun 2013, ini ada cerita. Jadi ada orang pemuda Mesir itu, ini ketika konflik di Mesir ya, dia itu ketika dia sebelum sakaratul maut, dia ngomong ke sahabatnya, tolong nanti bayarin pulsa handphone saya, pulsa. Jadi kan dulu ada ya apa sih namanya bukan ya, sekarang masih ada fasilitas kita ngutang pulsa kan? Iya. Masih ada kan ya? Masih ada fasilitas ngutang pulsa. Jadi dia masih ngutang pulsa ke satu operator gitu ya. Dia ngasih tahu, saya masih punya utang ke operator ini, tolong bayarin. Hanya orang ada juga orang ya, sebelum dia meninggal, dia ingat tuh, dia masih punya tanggungan kepada operator. Sampai sebegitunya. Kalau kita bodoh amat gitu. Bukan urusan sama orang kan, sama perusahaan. Perusahaan juga uang segitu nggak ngaruh gitu. Makanya kita juga harus ngecek juga nih pulang ke rumah. Jangan-jangan ada piring punya tetangga yang belum kita pulangin. Ya tetangga bawa sayur, mangkoknya nggak kita pulangin. Gitu. Udah 3 tahun, 4 tahun. Yang punya mangkok tuh inget itu yang. Apalagi baju kali kaos ya. Kalau zaman kita waktu kuliah buku biasanya. Kalau zaman kita kuliah buku ya Pak Sep ya. Buku ini bagus banget nih bukunya, saya pinjam dulu dah gitu. Seminggu aja kan. Seminggu nggak pulang. Sampai sekarang juga buku saya ada juga tuh nggak pulang. Padahal buku bagus gitu. Makanya saya main ke rumah orang, melihat buku bagus, ditawarin nih pakainya baca dulu. Nggak mau deh, takut nggak pulang gitu. Kecuali kalau dia mau ngadiakan. Kalau dia mau ngadiakan saya ambil. Tapi kalau minjemin saya khawatir nggak pulang. Kalau kita nih di rumah kita kalau ada buku, cari tuh buku siapa. Ada Quran, jangan-jangan itu wakaf Quran punya masjid kita bawa pulang. Gitu. Jangan-jangan itu dulu kita juga gitu kemarin. Rangga, mana Rangga? Jangan-jangan Qurannya Quran masjid tuh untuk mahar. Kalian dah gitu kan pakai. Kena ya gitu kan di masjid itu udah Quran udah banyak habis dibawa pulang. Sendal juga. Hal-hal sekecil itu ternyata kalau orang yang warok ya, orang yang hati-hati. Perlu diingat ini punya siapa yang perlu dipulangin gitu. Jangan sampai hal-hal seperti itu yang mengganjal kita nanti di hari kiamat. Janji yang belum tepati tadi ya, utang yang belum kita bayar, segera dilunasin. Nah, maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bilang begini. Qala Rasulullah SAW, atadruna mal muflis. Kalau kita ditanya, tahu nggak orang yang bangkrut?
Ini Nabi juga lagi nanya kepada sahabatnya, kamu tahu nggak model orang bangkrut itu kayak apa? Kita jawabannya gimana kalau orang bangkrut? Gagal usahanya, modalnya habis, ya nggak Pak Rahmat? Kan gitu. Tapi kata Nabi, orang muflis itu bukan gitu. Orang muflis itu adalah orang yang sholat, ya. Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis-sholati was-siyami was-zakat. Orang yang muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang pada hari kiamat itu datang bawa pahala. Pahala sholatnya, pahala duhanya, pahala tahajudnya, pahala jamaah 5 waktunya, pahala rawatibnya, dibawa itu pahala itu hari kiamat. Dia juga datang dengan puasanya, puasa sunnahnya, puasa Ramadannya, puasa yang lainnya. Buat zakat, dia juga bawa zakat sedekahnya. Akan tetapi ya'ti qad syatama hadza. Qad syatama hadza. Dia datang dengan pahala yang banyak, akan tetapi qad syatama hadza. Dia datang pernah mencaci orang. Nah, itu dia tuh. Dia suka mencaci orang. Hati ya. Orang baik tapi suka mencaci. Mulutnya itu suka apa sih namanya? Menyakiti hati orang lain. Gitu. Kita sering nggak kayak gitu? Kalau bapak-bapak enggak? lagi. Mulutnya pedas. Kalau beli bakso nggak perlu kasih cabai karena mulutnya udah pedas. Mudah-mudahan nggak ada kayak kita ya. Mulutnya pedas, mulutnya asal ngomong, mulutnya asal sebut gitu. Nah, hal seperti itu bisa mengurangi pahala kita, pahala ibadah kita. Kemudian apa? Wa qadhafa hadza. Orang yang bangkrut adalah dia suka menuduh, mencemarkan nama baik. Ini hati-hati menuduh. Qadhaf itu menuduh. Nuduh yang nggak baik ya. Atau kalau bahasa kita suuzon, berprasangka buruk. Hati-hati. Itu ya. Makanya kalau saya lagi bonceng gadis, itu jangan dicurigain. Nah, anak saya. Kalau lagi saya jalan gandengan sama ibu-ibu, jangan dicurigain. Itu jangan mudah mencurigain. Tapi istrinya kok kurus gitu. Padahal yang saya tahu istrinya nggak kurus gitu Pak ya. Ini gemuk. Nah, bisa jadi itu istri yang kedua. Gitu. Terus begitu Pak Asep ya. Kok mukanya beda? Kalau yang saya kenal kok mukanya seperti ini, kok ini rada cantik kan? Tetap kita harus husnuzon. Dan seterusnya. Gitu pula kalau misalkan kita ya dengar teman nikah misalkan, teman kita nikah, ini kok tiba-tiba nikah misalkan, jangan kita apa namanya curigain macam-macam. Ini kok nikah kok, nah begitu nggak boleh itu. Sobat kemarin Pak. Astagfirullah. Nggak boleh ada prasangka kayak gitu. Karena kita bisa lihat tuh nanti di awal surat An-Nur. Kalau apa ya, kita berprasangka buruk kayak gitu nih, jangan-jangan orang udah hamil duluan. Itu udah qazaf namanya. Udah menuduh orang yang nggak boleh. Ini hamil duluan sebelum lahir itu. Yang laki yang dia yang hamil maksudnya. bukan istrinya. Maksudnya? Iya duluan sebelum hamil lahir itu. Iya betul. Itu baru lahir. Di awal surat An-Nur itu dijelasin kalau kita nuduh orang tanpa menghadirkan bukti, berapa bukti itu? 4 orang saya bukti, 4 orang saksi buktinya.
Itu namanya qadzaf. Dan qadzaf orang itu dia harus dirajam. Makanya jangan sampai kita menuduh qadzaf ya. Kalau kita sering qadzaf kepada orang, sering menuduh ini dan itu kepada orang, selalu mulutnya usil, kemudian nuduh sana sini, nah itu habis pahala kita. Akan habis pahala kita. Kemudian yang ketiga adalah setelah menuduh, wa akala mala hadza, dia suka makan harta orang lain. Harta yang bukan miliknya diambil gitu. Kemudian wasafaka damma hadza, dan menumpahkan darah orang lain, berkelahi berantem. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Nah, tadi benar tuh kata ini si apa namanya? Pandu ya. Jadi nanti kalau orang yang seperti itu dia datang pakai pahala, bawa pahala, tapi ternyata pas dilihat, wah ini orang suka omongannya nggak benar nih, suka nuduh sana sini, kemudian suka makan harta orang lain. Akhirnya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekahnya ditransfer ke orang yang dizoliminya. Disitulah kita harus menyelesaikan urusan kita di dunia. Jangan sampai kita terbawa sampai akhirat. Gua tunggu lu nanti di akhirat. Ada yang kayak gitu tuh. Ya. Ya utang mati. Ketahuan ya. Waktu dulu di sana ketahuan. Kayak utang hati-hati dah. Kayak utang ya, jangan sampai kita mati meninggalkan utang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Itu nanti yang akan mengganjal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia hadisnya. Tadi sudah saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita juga tidak dalam menjalankan kehidupan ini tidak sewenang-wenang ya, gitu ya Mas ya. Tidak seenaknya sendiri. Harus kita mempertimbangkan konsekuensi kita di akhirat. Cari rezeki yang halal, insyaallah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.